Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Firanur Faidah, NIM 1820210204. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktik ekonomi syariah yang berjudul produk halal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar produk halal. Yang pertama itu ada pengertian produk halal. Produk halal menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya yang jika dikonsumsi atau digunakan tidak berakibat mendapatkan siksa atau dosa. Dan produk haram adalah produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya yang jika dikonsumsi digunakan akan berakibat mendapat dosa dan siksa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu dasar hukum jaminan produk halal. Jaminan produk halal di Indonesia yaitu yang pertama Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 99 yang menyebutkan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu, dan bahan penolok lainnya. Yang kedua yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan nasional pasal 1. Selanjutnya yaitu ada UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan dan lainnya. Yang ketiga yaitu jenis-jenis produk halal. Dalam UU RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal disebutkan bahwa produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Adapun produk tersebut meliputi barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa, genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu peluang, tantangan, dan solusi dalam usaha produk halal. Yang pertama yaitu peluang. Produk halal akan mempunyai peluang pasar yang sangat besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam meraih keuntungan yang baik dan barokah karena di Indonesia mayoritas penduduknya Islam. Yang kedua, tantangan. Yang pertama, masih minimnya sejumlah produk dalam negeri yang telah mendaftarkan standarisasi pada MUI. Kurangnya kesadaran pelaku usaha pentingnya melakukan sertifikasi halal terhadap usahanya dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat secara umum. Yang ketiga, rumitnya proses sertifikasi halal. Yang keempat, belum dirasa perlunya dilakukan sertifikasi halal oleh pelaku usaha karena masih minimnya kesadaran konsumen produk tersebut mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam produk yang dikonsumsinya. Yang kelima, masyarakat sudah banyak yang sadar akan pentingnya label halal pada produk. Mayoritas masyarakat akan lebih memilih produk yang berlabel halal dibandingkan produk yang tidak mencantumkan label halal. Hal tersebut menunjukkan bahwa label halal dapat berpengaruh dan meningkatkan nilai jual produk. Yang terakhir yaitu solusi. Solusi dari tantangan tersebut sebaiknya pemerintah dan lembaga yang menangani tentang sertifikasi halal yang gencar melakukan sosialisasi mengenai sertifikasi halal di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lain. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya dari Makatim, yaitu perencanaan pengembangan produk halal dan strategi produksi. Yang pertama, perencanaan pengembangan produk halal. Perencanaan pengembangan produk merupakan suatu kegiatan atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang pimpinan pabrik atau produsen dalam menentukan dan mengembangkan usahanya atau produknya, memperbaiki produk yang sudah ada, menambah manfaat atau kegunaan dari produk yang sudah dijalankan, serta mengurangi biaya produksi dan biaya pembungkus. Mengembangkan produk dilakukan apabila yang pertama, suatu organisasi mempunyai produk yang sukses yang berada pada tahapan dewasa daur hidup suatu produk. Lalu yang kedua, suatu organisasi
dalam kondisi bersaing pada industri dengan karakteristik sedang berkembang dalam bidang teknologi secara cepat. Lalu yang ketiga, bersaing unggulan atau yang utama menawarkan kualitas yang bagus dan harga terjangkau. Lalu yang keempat, suatu organisasi bersaing dalam industri dengan posisi pertumbuhan yang sangat tinggi. Lalu yang kelima, suatu organisasi yang dapat dalam posisi sangat kuat dalam bidang penelitian maupun pengembangan. Lalu yang kedua, strategi pengembangan produk halal. Strategi pengembangan produk halal berikutnya, dengan adanya label halal, lisensi label halal di Indonesia dipegang oleh LPPOM MUI dan sudah diakui dunia. Bahkan negara asing yang mendaftarkan label halalnya. Label halal merupakan tulisan yang dicantumkan oleh produk atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwasanya produk dari barang tersebut berstatus produk halal. Label diperoleh setelah memperoleh sertifikat halal. Menurut petunjuk teknis sistem produksi halal diterbitkan oleh Departemen Agama, sertifikat halal adalah suatu fatwa yang tertulis dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Label halal dikatakan penting dan merupakan suatu strategi pengembangan produk halal dikarenakan bahwa konsumen sadar dan percaya bahwa dengan sebuah label halal produk tersebut terbukti dan dijamin halal. Lalu menurut Gubernur Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan industri dan produk halal telah siap 5 strategi pengembangan, di antara yang pertama adalah daya saing dapat dilakukan melalui pemetaan sektor berpotensial dan dapat dikembangkan sebagai sektor makanan, minuman, fashion, dan lain sebagainya. Lalu para pengambil kebijakan dan pelaku perlu bersama mendorong agar barang dan jeda yang dihasilkan memperoleh sertifikat halal. Menurut Gubernur Bank Indonesia, yang mendorong pertumbuhan industri dan produk halal telah siap dalam 5 strategi. Yang pertama, daya saing yang dapat dilakukan melalui pemetaan sektor berpotensial yang dapat dikembangkan. Lalu yang kedua, sertifikat untuk memperluas sektor pasar. Lalu yang ketiga, promosi atau pemasarannya untuk memperkenalkan produk halal kepada publik tentang pentingnya produk halal serta gaya hidup halal yang bersifat universal yang tidak hanya untuk orang muslim tetapi juga non-muslim. Lalu yang keempat, koordinasi dan sinergi kebijakan dan program antara pemerintahan dengan lembaga-lembaga yang terkait. Lalu yang kelima, kerjasama dan dari setiap pemangku kepentingan industri dan produk halal atau produsen dengan internasional demi membangun dan mengembangkan produk industri halal secara global dan mendunia. Lalu yang ketiga, strategi produk halal. Strategi produk halal dunia industri sudah banyak diterapkan hampir semua industri yang ada. Ada beberapa istilah strategi produksi dalam dunia industri, di antaranya yaitu flow shop, artinya proses penentuan urutan pekerjaan yang memiliki lintasan produk yang sama. Lalu yang kedua, batch production, yaitu proses produksi yang tidak berlangsung secara kontinu. Lalu yang terakhir, saturn, yaitu proses produksi sebagai jenis barang yang berbeda dengan volume produksi yang rendah. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang contoh laporan keuangan usaha pastel. Jenis produk yang kami jual adalah makanan ringan, yaitu pastel isi wortel dan bihun. Adapun varian rasa yang kami tawarkan ada 2, yaitu pastel original dan pastel pedas. Alasan masyarakat Indonesia sangat menggemari camilan seperti goreng-gorengan. Pastel merupakan camilan ringan yang murah, enak, banyak disukai, dan cukup mengenyangkan. Selain itu, di kampus banyak mahasiswa yang menyukai camilan. Strategi promosi dan pemasarannya, berhubungan kami berjualan di dalam kampus, jadi strategi promosi dan pemasaran kami lakukan secara langsung, yaitu dengan class to class
and non-class. Menawarkan secara langsung produk kami kepada calon pembeli di setiap kelas atau pembeli di luar kelas seperti lobi kampus atau lorong kampus tempat para mahasiswa duduk santai atau sekedar mengerjakan tugas. Selain itu, kami juga menawarkan produk kami via sosial media pada teman-teman yang kami kenal. Laporan keuangannya terdapat modal awal senilai 40.000, harga produk awal Rp0, harga jual produk per buah itu Rp3.000. Di situ terdapat tabel penjualannya ya. Dapat disimpulkan bahwa total penjualan itu semuanya 200 biji dikali harga per buah pastel itu 3.000 sama dengan 600.000. Kita mencari laba ruginya, total penjualannya itu 600.000 ditambah modal 40.000, pendapatannya semua pendapatan kotor 640.000. Mencari laba bersih itu dikurangi pengeluaran. 640.000 dikurangi pengeluarannya 400.000 sama dengan 240.000. Ketemu laba bersih 240.000. Terima kasih.